Menjadi berbeda memang tidak mudah, dan tidak semua orang berani. Tapi di era di mana kita dihajar begitu banyak informasi, menjadi normal sama saja dengan menjadi tidak ada. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Purple Cow karya Seth Godin. Buku ini membahas soal cara melakukan pemasaran produk yang unik. Jika kamu mau produkmu meledak di pasaran, kamu harus berani berbeda, seperti jadi sapi ungu. Seth berpendapat, jika produkmu tidak unik atau berbeda, maka tidak ada orang yang ingat. Sama halnya seperti sapi yang berwarna belang hitam dan putih di peternakan. Jika kamu berwarna sama, maka tidak ada yang ingat. Tapi kalau kamu berwarna ungu, pasti kamu stand out dan mendapatkan perhatian dari semua orang. Dalam membangun sebuah produk, ingatlah produk bukan hanya sebuah barang atau jasa. Tapi lebih dari itu, produk adalah sebuah ide yang bisa ditularkan ke orang lain, layaknya sebuah virus. Jika kamu berhasil, itulah saatnya untuk menciptakan sapi ungu yang baru. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Yang pertama, pemasaran dari mulut ke mulut. Zaman dulu, pemasaran itu berarti bikin produk, setelah itu pasang iklan. Orang akan beli produk kita kalau kita pasang iklan di mana-mana, sehingga orang tahu produk apa yang kita jual. Tapi zaman sekarang, semua sudah berubah. Menurut Seth, zaman sekarang, orang akan beli apabila berasal dari pemasaran mulut ke mulut. Hal ini juga berkaitan dengan banyaknya iklan yang kita lihat sekarang. Hidup kita seperti dipenuhi oleh iklan, dan semuanya berusaha untuk mengambil perhatian kita. Tapi, apakah mereka berhasil? Tentu saja kebanyakan tidak. Kita tidak ingat iklan apa yang kita tonton, kecuali iklannya beneran berbeda dan unik. Seth membaginya menjadi 3 era periklanan. Di era sebelum periklanan, konsumen merekomendasikan sebuah produk dari mulut ke mulut. Jika produk atau jasamu bagus, orang akan merekomendasikannya dan kemudian banyak orang yang beli. Di era selanjutnya, ketika periklanan booming, di masa ini iklan sangat efektif. Perusahaan yang berani pasang iklan banyak, maka jumlah pembelinya akan meningkat. Kemudian, di era terakhir adalah era setelah periklanan. Di era ini, kita kembali lagi ke zaman mulut ke mulut, di mana kita membutuhkan orang kita percayai untuk merekomendasikan kita barang atau jasa apa yang bagus. Di era ini, pertumbuhan pemasaran mulut ke mulut semakin cepat, karena orang bisa dengan mudah menyebarnya melalui media sosial. Kedua, berani mengambil resiko lebih baik daripada tidak sama sekali. Kebanyakan perusahaan takut mengambil resiko, apalagi perusahaannya semakin besar, biasanya semakin takut mengambil resiko. Hasilnya, produk yang mereka hasilkan membosankan, itu-itu saja, tidak ada yang spesial. Hingga suatu saat, ada kompetitor baru yang datang dengan produk yang menarik. Barulah perusahaan besar itu kaget dan langsung mengejar inovasi produk. Itu mentalitas pemimpin pasar yang buruk. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, pemain kecil juga kadang tidak berani mengambil resiko untuk berinovasi. Banyak dari pemain kecil hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin pasar. Amati dan tiru produknya seperti apa, strategi bisnisnya, dan cara pemasarannya. Dengan mindset seperti ini, pemain kecil itu tidak akan pernah menjadi pemimpin pasar. Pemimpin selalu berusaha mencoba ide baru dan akhirnya mampu menghasilkan produk yang menarik. Mereka bisa jadi pemimpin pasar karena mereka berani bereksperimen dan menciptakan sapi ungu. Contoh menarik bagaimana perusahaan tidak berani mengambil resiko adalah perusahaan penjual roll film seperti Kodak. Ketika zaman dan industri kamera mulai berubah, Kodak tidak ikut berubah dan tidak berani mengambil resiko. Hal ini yang membuat Kodak jadi tertinggal dan orang tidak lagi menggunakan roll film dan beralih ke digital. Contoh lain adalah yang dilakukan oleh Krispy Kreme. Ada cara yang unik setiap kali Krispy Kreme membuka toko baru. Krispy Kreme selalu membagikan ribuan donat gratis. Tentu saja orang yang tidak pernah dengar soal Krispy Kreme jadi penasaran dan akhirnya terjadi antrian panjang setiap kali Krispy Kreme buka toko baru. Ketiga, ciptakan produk yang menarik. Sebuah produk atau jasa adalah sebuah ide. Yang membedakan adalah apakah ide tersebut bisa menular atau tidak. Karena menggunakan analogi sebuah virus, Seth menyebut orang yang pertama kali menyebarkan ide disebut sebagai sneezers. Mereka adalah orang yang ahli dalam memberitahu lingkaran mereka soal pengalaman mereka dengan produkmu. Seth menyarankan agar kita fokus pada sneezers, bukan menyasar ke semua orang. Ketika sebuah ide menyebar dari beberapa sneezers, kemudian akan terjadi efek bola salju hingga menyebar ke semua orang. Mungkin banyak orang berpikir kalau sebuah produk atau jasa yang viral itu berkat keberuntungan. Betul, memang ada peran keberuntungan di sana.
Tapi kebanyakan karena mereka sudah mendesain produknya menjadi sapi ungu di hari pertama produk itu diciptakan. Starbucks adalah contoh sapi ungu yang menarik. Sebelum ada Starbucks, kopi hanya minuman biasa yang kamu menikmati saat sarapan, atau minuman yang kamu nikmati sendirian. Tidak ada pengalaman di sana, hanya kafein saja. Starbucks kemudian menularkan ide yang menarik. Kopi bukan sekedar minuman, tapi minum kopi di Starbucks adalah sebuah pengalaman tersendiri. Nilai tambah yang diberikan Starbucks membuat kopinya bisa dihargai jauh lebih mahal daripada kopi biasa. Menjadi berbeda memang tidak mudah, dan tidak semua orang berani. Tapi di era di mana kita dihajar begitu banyak informasi, menjadi normal sama saja dengan menjadi tidak ada. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!